Shalom adik-adikku tingkat 2 dimanapun kalian berada hari ini. Apa kabarnya kalian hari ini, dek? Kak harap kalian dalam keadaan sehat ya, dalam lindungan Tuhan, masih diberi semangat menjalani setiap kegiatan kalian. Hari ini tujuan kakak buat video ini adalah untuk membawakan PA kepada kalian. Adapun alasan kakak buat video ini karena ada tugas mata kuliah metode PA membawakan PA kepada kalian. Seharusnya kita melaksanakan PA itu bertemu langsung ya. Tapi karena keadaan kita sekarang saat ini, jadi kakak menjelaskannya melalui video ini saja. Tapi walaupun kita tidak bertemu, tidak mengurangi semangat kita untuk melaksanakan PA dan untuk memuji nama Tuhan. Oke, jadi sebelum kita mulai PA kita hari ini, kita angkat satu pujian, yaitu saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena saat hari ini Tuhan masih berikan kesempatan kami untuk menyembah dan memuji nama-Mu. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan melaksanakan PA kami. Kiranya Bapa berkati dari awal sampai akhir, dan berkati juga yang membawakan PA pada hari ini, dan berkati kami yang mendengarkan supaya kami dapat mengerti penjelasan singkat dari si pembawa PA dan bisa menerapkan apa yang kami pelajari hari ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi bahan PA yang sampai kepada kita saat hari ini, natsnya terdapat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-9 sampai yang ke-15. Sini kakak akan membacakannya secara tunggal. Kalian akan memperhatikan Alkitab kalian masing-masing. Kita baca bersama-sama. Kakak akan bacakannya. Begini firman Tuhan, Kisah Para Rasul 16 ayat 9 sampai 15. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira
yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Sampai di sini bacaan firman Tuhan. Tema yang sampai kepada kita pada saat hari ini adalah percaya. Jadi kakak di sini akan menjelaskan mengenai pengantar kakak secara singkat. Kalian juga bisa melihat nanti di bahan PA kakak. Jadi kakak akan menjelaskannya sedikit. Di dalam pengantar kakak menuliskan mengenai konteks kita pada saat ini, kakak menuliskan dalam menjalani kehidupan, khususnya sebagai mahasiswa Abdisabda, hal yang sering menjadi pergumulan kita adalah mengenai tugas-tugas yang diberikan oleh dosen kita. Kita sibuk mencari informasi, sumber-sumber buku yang untuk mendukung sajian atau paper kita, karena memang aturan dari kampus kita seperti itu dalam pengerjaan sajian. Lalu kita juga merasa cemas, khawatir mengenai nilai kita. Nilai yang akan diberikan dosen kepada kita melalui tugas-tugas kita, karena nilai yang diberikan dosen ini berpengaruh kepada IP kita. Lalu ditambah dengan permasalahan kita yang sekarang ini, COVID-19 yang baru-baru muncul tahun ini, di mana kita diharuskan untuk kuliah secara online. Kita kuliah secara online tidak efektif ya, karena kan kita nggak bertatap muka langsung dengan dosen, kita tidak mendengarkan penjelasannya secara langsung, seperti itu kan. Kita hanya melihatnya melalui chat kita di grup, seperti itu. Lalu dalam keadaan COVID-19 ini juga yang menjadi pergumulan kita adalah tugas-tugas. Walaupun udah kayak gini, kita juga tetap dibebani dengan tugas-tugas. Dan karena kita melaksanakan kuliah secara online, kita diharuskan untuk tetap standby paket internet setiap harinya. Dengan keadaan COVID ini kan ekonomi sulit ya kan, dimana juga pemerintah menerapkan untuk tetap di rumah. Jadi ekonomis keadaannya nggak baik kan, seperti itu. Lalu dari kuliah online itu juga ada permasalahan mengenai jaringan di sini kurang bagus, jaringan di tempat saya di kampung saya kurang bagus, sedangkan dosen hanya mau menerima kita udah mengisi absen, mengirim tugas kita melalui grup atau email kan, seperti itu. Sedangkan jaringan tidak mendukung kita untuk melaksanakan tugas itu. Belum lagi orang tua yang selalu marah karena melihat anaknya selalu memegang HP. Walaupun di rumah terus kerjanya cuma memegang HP, kan seperti itu. Terkadang alasan mahasiswa ini gara-gara kuliah online, tugas pekerjaan rumah jadi terbengkalai. Kan seperti itu. Inilah yang menjadi permasalahan kita mahasiswa, dan khususnya juga kepada adik-adik kami tingkat 2 mengenai konteks kita saat hari ini. Jadi dalam permasalahan yang kita alami ini semuanya tadi yang kakak sebutkan, apakah kita yakin dan percaya bahwa ini semua akan berlalu? Atau kita menjadi manusia yang hilang harapan? Jadi untuk menambah rasa percaya kita akan membahasnya melalui diskusi. Kakak di bahan PA itu sudah menerapkan beberapa pertanyaan untuk menambah pemahaman kita mengenai percaya
tema kita saat hari ini. Jadi inilah pengantar singkat dari kakak. Kakak harap kita selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan. Tetap jalankan aktivitas kita seperti biasa, walaupun nggak harus keluar, tetap di rumah ya. Jadi kita akhiri PA kita hari ini, kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami telah menyelesaikan PA singkat kami hari ini. Terima kasih ya Bapa, dan kiranya Tuhan, apa yang akan kami dengar dan kami pahami bisa berfungsi dalam kehidupan kami nantinya. Tetap ya Tuhan, berikan kami kesehatan, lindungi kami manapun kami berada. Tuhan juga berkati orang tua, Tuhan yang berikan kesehatan, umur yang panjang, berkati setiap aktivitasnya. Tuhan kami mohon, dalam keadaan kami sekarang ini COVID-19, Bapa, kami selalu mohon kepada Tuhan untuk kiranya COVID-19 ini dapat berlalu, dan Tuhan tetap berikan kami percayaan bahwa walaupun dalam keadaan seperti ini Tuhan tidak meninggalkan kami, Tuhan tetap menyertai kami, dan Tuhan mencukupkan segala keperluan kami ya Bapa. Tuhan, inilah harapan kami, inilah doa kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.